Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wanda Saputra. Saya merupakan mahasiswa dari Stisipol dengan program studi Administrasi Publik dengan NIM 24171041. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai tentang azas-azas manajemen, yaitu ada dua pergerakan, yaitu ada pergerakan dan pengawasan. Tugas ini diberikan oleh Ibu Riau Sujarwani. Terima kasih kepada Ibu Riau yang sudah memberikan tugas ini. Baiklah, kita akan masuk ke materi tentang azas-azas manajemen, yaitu pergerakan dan pengawasan. Pergerakan atau accounting merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi goal organisasi tersebut. Bisa disimpulkan, ketika kita membentuk organisasi, kita harus mempunyai pergerakan itu, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan di organisasi tersebut. Nah, teman-teman, yang tadi kita bahas adalah pengertian secara umum. Kita bakal masuk nih, pengertian menurut para ahli. Kita ambil dua aja nih, yaitu ada dua tokoh menurut para ahli tentang pergerakan. Yang pertama ada George R. Terry, dan yang kedua ada Cons N. O'Donnell. Yang dimana beliau mengatakan bahwa George R. Terry menjelaskan pergerakan menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pada pola organisasi, yang dimana bisa disimpulkan oleh George R. Terry bahwa semua anggota kelompok itu harus bekerja secara sadar, tidak ada yang tidak boleh, supaya tujuan dari organisasi mereka itu terlaksana dengan baik. Nah, berikutnya teman-teman ada Cons dan O'Donnell. Beliau mengatakan bahwa pergerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang timbul oleh adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan perusahaan yang lebih nyata. Yang dimana kalau bisa dibilang setiap organisasi pasti mempunyai aspek-aspek individual. Dari aspek-aspek individual itu, mereka harus dimengerti sehingga mereka bisa dibagikan pekerjaan mereka dengan bidangnya masing-masing, sehingga pekerjaan tersebut bisa efektif dan efisien untuk mencapai goal dari organisasi tersebut. Nah, teman-teman sudah tahu kan menurut pengertian tentang pergerakan, baik itu secara umum dan menurut para tokoh. Kita masuk nih, apa sih tujuan dari pergerakan itu? Nah, bisa dilihat dari slide bahwa tujuan pergerakan adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berarti sebelum itu kita harus memberitahu nih apa saja tugas dari mereka, sehingga mereka itu sadar dan mereka tuh bisa menjalankannya dengan baik. Itu adalah tujuan dari pergerakan. Berikutnya kita masuk ke istilah pergerakan. Kali ini secara pergerakan ada 8. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada leading, yaitu memberikan contoh teladan yang baik kepada anggota. Jadi seorang pemimpin itu tetap harus memberikan contoh yang baik dan bagus supaya anggotanya itu mengikutinya. Berikutnya ada directing, yaitu memberikan petunjuk arah kepada anggota. Jadi setiap pemimpin itu harus menunjuk anggotanya supaya anggotanya tahu apa yang harus dilakukan. 3, yaitu commanding, yaitu memberikan perintah kepada sesuai tugas dan wewenang. Jadi kita tuh sebagai ketua atau pelaksana dari organisasi tersebut, kita tuh harus memberikan seperti perintah kepada anggota, yang dimana anggota tuh menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berikutnya ada yang keempat, yaitu staffing, yaitu memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemimpin itu tetap harus membantu ketika ada salah satu anggota karyawannya yang mengalami kesulitan. Kita masuk yang kelima, yaitu motivating, memberikan motivasi atau semangat serta dorongan kepada anggota. Jadi pemimpin tuh tetap harus kan memberikan motivasi supaya dari mereka tuh termotivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berikutnya ada namanya coordinating, yaitu menjalin kerjasama yang baik antar anggota dalam organisasi. Jadi tidak ada namanya individual, mereka tuh tetap harus bekerja sama satu sama lain.
Berikutnya ada communicating, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota dalam organisasi. Jadi setiap anggota tuh mempunyai hubungan yang baik, yaitu tidak ada iri dengki. Itu yang harus dilakukan. Yang terakhir ada disiplin, yaitu menegakkan disiplin anggota sesuai tugas dan wewenang sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Bisa disimpulkan, mereka tuh tetap harus disiplin terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sudah tahu kan dari istilah pergerakan yang tadi 8 kita bahas. Kita masuk nih, berikutnya ada namanya teknik pergerakan. Teman-teman kepo nih pasti. Nah, teknik pergerakan itu ada 8 juga, kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, jelaskan tujuan kepada setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Kita tetap harus menjelaskan tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Jadi, mereka tuh harus menyadari tentang apa yang mereka lakukan, memahami, serta menerima baik dari tujuan yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut oleh pemimpin dalam organisasi, menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat, jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Jadi, mereka tuh tahu struktur dari organisasi itu apa saja. Usahakan mereka tahu. Dan yang keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Jadi setiap peranan dari anggota, pemimpinnya harus memberikan kepada anggota supaya mereka tahu apa yang harus dijalankan oleh semua orang. Yang ketujuh, tekankan pentingnya bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang tadi saya bilang di istilah pergerakan ya, yang dimana mereka tuh tetap harus bekerja sama, tidak ada namanya individualis. Berikutnya ada perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dan penuh pengertian. Kita tetap harus memanusiakan karyawan kita. Nah, kita masuk nih, fungsi pergerakan. Yang pertama kita akan bahas yaitu komunikasi. Seperti berbicara dengan bawahan, memberikan penjelasan dan penerangan. Yang dimana dari pemimpin ini tetap harus berbicara dengan bawahannya supaya kerjasama mereka jadi lebih baik, terus bawahan menjadi lebih mengerti. Yang kedua ada human relation, yaitu seperti memperhatikan nasib bawahan sebagai manusia dan selalu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi pegawai. Jadi pemimpin itu tetap harus memperhatikan nasib dari bawahan tersebut. Yang ketiga ada namanya leadership, yaitu menunjukkan dan membuat bawahan merasa bahwa mereka dilindungi dan dibimbing. Jadi sebagai pemimpin itu kita tetap harus melindungi mereka dan selalu membimbing mereka. Tidak boleh namanya kita acuh kepada mereka. Berikutnya ada namanya mengembangkan rasa tanggung jawab, yaitu mengembangkan sikap pada bawahan untuk tidak menerima apabila tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tuh tetap harus tegas kepada mereka. Kalau misalnya mereka tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan masing-masing. Bisa disimpulkan bahwa pergerakan atau accounting adalah proses menggerakkan individu dalam organisasi agar bekerja sesuai untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita ambil dari dua tokoh tadi, yaitu dari George R. Terry. Pergerakan adalah upaya menempatkan anggota kelompok bekerja secara sadar sesuai rencana. Dan menurut O'Daniel menambahkan bahwa pergerakan melibatkan pengaturan bawahan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa dibilang aspek dari pergerakan itu mencangkup seperti leading, directing, commanding, dan motivating dengan teknik seperti menjelaskan tujuan organisasi, peran setiap individu, serta pentingnya kerjasama. Pergerakan juga berfungsi untuk membina hubungan yang baik, menanamkan rasa tanggung jawab, dan menjaga kedisiplinan. Berikut adalah kesimpulan dari pergerakan. Teman-teman, kita bakal masuk materi yang kedua nih, yaitu pengawasan. Teman-teman pada kepo nggak sih? Kita masuk ke slide berikutnya. Pengawasan atau controlling adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan kolektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya. Jadi bisa disimpulkan, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhirnya diketahui.
pengawasan. Menurut para ahli kita ambil dua tokoh lagi. Yang pertama tokoh yang kita sudah ambil yaitu George R. Terry. Beliau mengatakan bahwa pengawasan adalah proses yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan kolektif, sehingga pelaksanaan dapat berjalan menuju rencana, yaitu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Itu menurut George R. Terry. Berikutnya kita masuk ke Dr. Andes M. Manulang. Pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Itu menurut dua tokoh tadi. Jadi bisa disimpulkan dari dua tokoh tersebut, tetap pelaksanaan itu bisa dibilang adalah tindakan kolektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menuju rencana dan bisa juga dikoreksi dan dinilai supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana tersebut. Nah, kita masuk lagi nih. Sasaran dari pengawasan, yaitu melalui pengawasan pelaksanaan tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Dan yang kedua, melalui pengawasan sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Yang ketiga, melalui pengawasan struktur serta hierarki dari organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Itu sasaran dari pengawasan. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke sifat-sifat pengawasan. Sifat-sifat pengawasan itu memiliki seperti preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seawal mungkin. Jadi kita tuh sebelum melakukan kegiatan, kita tuh sudah mengawasi dari kegiatan tersebut supaya tidak ada hal-hal yang menyimpang terjadi. Yaitu berikut yang kedua ada pengawasan represif yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan kegiatan, terus ada namanya penyimpangan, represif ini bisa menjadi solusi. Dan ketiga ada pengawasan yang dilakukan pada waktu proses kegiatan terjadi. Jadi ketika kegiatan itu terjadi, tetap ada yang mengawasi. Yang terakhir ada pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala seperti 1 bulan sekali, 1 semester sekali, atau 1 tahun sekali. Kita masuk ke teknik pengawasan. Pada prinsipnya, teknik pengawasan itu terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan langsung atau direct control apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk seperti introspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung atau direct control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk seperti tertulis dan lisan. Jadi tetap bakal ada nama laporan untuk dilaporkan kepada pimpinan supaya pimpinan itu tahu apa yang terjadi dan bisa mengawasi dari jarak jauh tanpa harus ke langsung. Berikutnya kita masuk ke metode pengawasan, yaitu bisa metode observasi langsung, yang dimana pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau tugas. Yang kedua, metode statistik, yaitu pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis, yang dimana statistik ini disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah mengetahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang telah diterima. Jadi, dari laporan ini, kita tuh bisa tetap melakukan metode pengawasan yang dimana ketika ada orang melakukan kesalahan, keliruan, dan penyalahgunaan, laporan ini tetap dapat diterima oleh dari pimpinan organisasi tersebut. Nah, teman-teman, nggak hanya itu loh, pengawasan itu pasti memiliki fungsi yang dimana itu sangat berguna. Contohnya, yang dimana mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan yang ada, menindak penyalahgunaan serta penyelewengan, mempertebar rasa tanggung jawab, serta mendidik pegawai serta pelaksana. Jadi, pengawasan tuh pasti memiliki fungsi yang penting untuk dalam organisasi tersebut. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke fungsi. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis pengawasan, yang dimana pengawasan karyawan atau personal control, yaitu pengawasan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan. Contohnya, karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan segala macamnya. Jadi, pengawasan karyawan tuh mencakup banyak.
Berikutnya ada pengawasan keuangan. Ini penting karena uangnya itu sensitif loh. Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengawasan anggarannya. Jadi supaya ada yang mengatur nih tentang finansial dari pengawasan finansial dari organisasi tersebut atau kegiatan tersebut. Berikutnya ada pengawasan produksi, yaitu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Nah, kita masuk lagi ke pengawasan waktu. Waktu itu kan penting. Ada yang menyebut waktu itu adalah uang. Yang dimana pengawasan waktu atau time control adalah pengawasan yang ditujukan kepada penggunaan waktu. Artinya, apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan atau tidak rencana. Jadi, pekerjaan itu ada namanya waktu, yang dimana waktu itu telah ditetapkan. Kita harus selesai kapan nih? Jadi, tetap ada pengawasannya. Apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau bakal lewat. Nah, berikutnya ada pengawasan teknis, yaitu pengawasan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yaitu berhubungan dengan tindakan atau teknik pelaksanaan. Nah, teman-teman, kita masuk ke pelaksanaan kebijaksanaan atau policy control, yaitu pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Kita masuk ke kesimpulan, yang dimana kita bisa simpulkan bahwa pengawasan atau controlling adalah pemantauan, penilaian, dan pelaporan pencapaian tujuan organisasi untuk perbaikan. Nah, George R. Terry juga menyebutkan pengawasan sebagai proses menilai hasil pelaksana dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan, sedangkan Dr. Hades M. Manulang menekankan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Yaitu pengawasan juga mencakup preventif, represif, berkala, dan teknik seperti interpeksi langsung dan laporan tidak langsung. Jenisnya meliputi pengawasan karyawan, keuangan, produksi, waktu, dan kebijakan. Fungsi dari pengawasan adalah mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, meningkatkan tanggung jawab, dan mendidik pegawai. Nah, teman-teman, berikut adalah kesimpulan tentang pengawasan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Dan terima kasih juga kepada Ibu Riau yang telah memberikan tugas asas manajemen tentang 2 materi yang Ibu sudah berikan. Saya, Rizky Wanda Saputra, mohon maaf bila ada kesalahan dalam memberikan penjelasan tentang pergerakan dan pengawasan. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di kemudian hari. Saya Rizky Wanda Saputra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skrt!